Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kembali Jawa Barat hari ini hadir ke hadapan Anda di edisi Jumat 21 Oktober 2022. Sejumlah informasi yang telah tim redaksi kami siapkan untuk Anda, di antaranya: sampah menggunung di Pasar Sehat Cileunyi, Kabupaten Bandung. Teknologi tepat guna mendukung pemulihan ekonomi daerah. Panglima TNI memimpin latihan Trisula Perkasa di BIJB Kertajati Majalengka. Selain ketiga berita tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat pun akan mengisi Jawa Barat hari ini. Bersama saya, Tegar Bestari. Berikut Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi pertama dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bahwa hampir 2 bulan tidak diangkut. Sampah di Pasar Sehat Cileunyi, Kabupaten Bandung menumpuk hingga mencapai ketinggian 1 meter. Inilah kondisi tumpukan sampah yang berada di belakang Pasar Sehat Cileunyi, Kabupaten Bandung. Sampah di pasar ini diketahui tidak diangkut sejak sebulan lalu. Akibatnya sampah menumpuk hingga mencapai ketinggian 1 meter dengan panjang lebih dari 20 meter. Banyaknya tumpukan sampah di belakang pasar ini menimbulkan bau tak sedap bagi penjual maupun pembeli. Selain sampah dari pasar, tumpukan sampah ini juga bersumber dari pembeli yang sengaja membawa sampahnya dari rumah. Meski telah ditarif retribusi sampah oleh pengelola pasar sebesar Rp4.500, namun tumpukan sampah di pasar ini tak kunjung diangkut. Pak, sering ada retribusi pungutan sampah? Pungutan sampah mah tiap hari. Tiap hari ya. Tapi sampah nggak diangkut terus ya gitu? Ya. Harapannya Pak gimana Pak buat pemerintah? Harapan mah ya harus dikelola betul-betul lah ini pasarnya. Sekarang mah pengelolanya nggak ada. Nggak ada pengelola pasarnya. Ya. Sebelumnya gunungan sampah serupa terjadi 6 bulan lalu di Pasar Sehat Cileunyi ini. Para pedagang berharap segera dilakukan pengangkutan sampah. Hingga berita ini dibuat, pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup masih enggan memberikan keterangan. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian melaporkan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT, menggelar pameran teknologi tepat guna di Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan ke pameran teknologi tepat guna Nusantara di Cirebon, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan, teknologi tepat guna menjadi variabel penting bagi peningkatan produktivitas warga desa. Data dari Mendes PDTT sejak tahun 2005 sampai tahun 2022, jumlah peralatan teknologi tepat guna di desa untuk pertanian lebih dari 909.000 alat, peternakan 653 alat, dan perikanan lebih dari 450 alat. Mendes berharap pengembangan teknologi tepat guna dapat memberikan manfaat untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional di level desa dan peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo membangun desa tertinggal. Tentu kita berharap semua ini akan memberi manfaat bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional di level desa, kemudian juga bagian dari upaya percepatan peningkatan SDM di desa, dan itu semua arahnya adalah membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana yang menjadi keinginan atau harapan dan visi-misinya Pak Presiden Jokowi. Terutama masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang biasa pangan ini diproduksi di desa. Karena sehebat apapun loncatan teknologi pada era digitalisasi hari ini, era 5.0, kalau tidak ada pangan, kita akan terguncang. Bukan hanya terguncang masalah ekonomi, tapi kalau tidak ada pangan, akan terguncang juga masalah politik dan keamanan. Seluruh inovasi teknologi tepat guna ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ketahanan pangan. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memimpin latihan Trisula Perkasa di BIJB Kertajati Majalengka, sekaligus menerima brevet kehormatan Kopasgat. Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat sebagai bagian dari Kogas Subgab melaksanakan latihan operasi udara di wilayah Kogab Wilhan II dalam rangka mendukung program nasional pengamanan presidensi G20. Latihan bertempat di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati menerjunkan unsur udara, darat, dan berbagai jenis persenjataan perorangan dan kelompok. Hal ini sejalan dengan tugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Kopasgat sebagai pasukan matra udara. TNI AU telah menyiapkan satuan-satuan skuadron udara dan pangkalan udara untuk menjamin kelancaran operasi pesawat tempur, pesawat angkut bagi kepentingan penyelenggaraan KTT G20, serta kesiapan satuan-satuan Kopasgat dan polisi militer. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku pengamanan KTT G20 sudah siap. Nah, disinilah saya ingin melihat, membuktikan sendiri. Dan ternyata memang saya harus akui bahwa Kopasgat kita yang nantinya akan menangani operasi pengamanan udara, bagian dari operasi pengamanan ini memang sudah siap. Sementara Wakil Bupati Majalengka Tarsono D. Mardiana menjelaskan merupakan sebuah kehormatan bagi Majalengka dijadikan tempat latihan Kopasgat. Dan otomatis seluruh personil yang ada di bandara ini sangat tahu persis dengan bagaimana sistem pengamanan atau tata cara pengamanan bandara itu sendiri. 4 desa di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dijadikan tempat latihan Trisula Perkasa Kopasgat tahun 2022, yaitu Desa Pasir Risip, Bantarjati, Kertajati, dan Sukakerta. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya penggugat membantah terkait keterangan tergugat. Di Bandung, sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, Victor Agustinus Tambunan, penggugat mantan kekasihnya Nita Kristiawati, membantah gugatan tersebut bukan karena asmara, melainkan karena penipuan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Terus berjalan setelah pra-peradilan Nita Kristiawati ditolak Majelis Hakim PN Bandung. Keduanya menggugat dan tergugat Victor Agustinus Tambunan dan Nita Kristiawati datangi Polda Jabar untuk dilakukan konfrontir. Selepas konfrontir, terungkap Victor menggugat Nita bukan permasalahan asmara yang kandas, namun adanya penipuan terkait kerjasama pangkalan gas 3 kg di Bogor yang nyatanya adalah fiktif. Victor yang didampingi kuasa hukumnya, Galumbang Hutapea, menjelaskan pokok perkara yang dilaporkan merupakan tindakan penipuan kerjasama pangkalan gas sebesar 130 juta rupiah. Hal itu sesuai dengan bukti kerjasama dan kwitansi yang diberikan oleh Nita dan Ginanjar. Hari ini kan konfrontir, perbedaan keterangan dari kedua belah pihak. Ternyata beliau itu tersangka itu masih tetap bermanuver. Dia tetap mengatakan bahwa uang yang diterima yang 130 juta yang jelas di kwitansi ini sudah terbukti bahwa kerjasama pangkalan usaha, pangkalan gas. Sementara itu tergugat Nita Kristiawati mengatakan setelah dikonfrontir dirinya dapat menjelaskan semuanya kepada penyidik, termasuk pembayaran utang piutang yang sudah dibayar secara dicicil. Biar nanti saya juga menyerahkan semuanya ke penyidik. Ada perkembangan apa yang ditanyakan oleh penyidik terkait Mas? Saya bisa membuka semua bukti-bukti saya, transparan saya,
dan tadi ada tanda saling menjawab, dan alhamdulillah saya sudah bisa menjawab. Pihak Victor memohon kepada penyidik agar menetapkan Ginanjar sebagai tersangka menyusul Nita karena memiliki peran dalam kasus dugaan penipuan investasi pangkalan gas 3 kg. Sementara kerugian yang mencapai 1,2 miliar merupakan utang piutang yang semula berawal dari investasi kos-kosan. Dari Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. DPC Persatuan Advokat Indonesia Pradi Bandung terus berupaya untuk meningkatkan konsolidasi organisasi, salah satunya melalui kegiatan musyawarah cabang ke-1 yang digelar di Bandung. Konsolidasi organisasi dalam meningkatkan profesionalisme anggota Pradi sebagai advokat terus dilakukan oleh DPC Pradi Bandung, terlebih dalam memasuki dan menghadapi tantangan era industri 5.0. Hal itu pula lah yang dijadikan sebagai tema utama dalam kegiatan musyawarah cabang DPC Persatuan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Pradi SAI Bandung. Kegiatan yang dihadiri 150 peserta DPC Pradi Bandung tersebut digelar dengan agenda utama untuk memilih ketua dan kepengurusan DPC Pradi Bandung masa bakti 2022 hingga 2027. Muscap hari ini kita mengundang 150 peserta. Tentunya Muscap ini diharapkan untuk menemukan talenta kepemimpinan yang baru, kepengurusan yang baru, yang awalnya udah baik, sekarang menjadi lebih baik lagi, menjadi modern lagi, menjadi perubahan untuk generasi advokat khususnya DPC Pradi SAI Bandung. Ketua DPC Pradi Bandung, Maki Yuliawan berharap musyawarah cabang ke-1 DPC Pradi Bandung bisa menghasilkan sosok ketua yang bisa terus membawa anggota DPC Pradi Bandung untuk lebih profesional. Sebetulnya yang humble, bermasyarakat, tidak merasa jumawa, yang capable, dia kompetensi di bidangnya, ya itu, dan mau loyal dan royal terhadap ini masyarakat, khususnya pencari keadilan. Sementara itu, Wakil Ketua DPN Pradi John Pangabean menyoroti pentingnya anggota untuk selalu berkoordinasi dengan organisasi. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Kodim 0613 Ciamis membantu masyarakat yang tidak mampu mencatatkan pernikahan siri menjadi nikah resmi dan tercatat di negara. Sedikitnya 50 pasangan nikah siri dari Kabupaten Ciamis dan Pangandaran mendatangi Aula Makodim 0613 Ciamis untuk mengurus surat nikah resmi. Tidak sedikit dari pasangan tersebut kesulitan mengurus surat nikah karena proses yang berbelit serta tidak adanya biaya. Kepala Staf Makodim 0613 Ciamis, Mayor AR Hawilde Pangalerang, mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengurus surat nikah resmi. Mayor AR Hawilde kemudian menugaskan Babinsa di setiap desa untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut. Adapun tahap yang harus dilalui oleh pasangan nikah siri, yakni memverifikasi data, persidangan, serta kepengurusan surat administrasi lainnya seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Intinya membantu masyarakat yang kemarin-kemarin mereka hanya melaksanakan nikah siri, sekarang mereka akan mendapatkan surat resmi dari Pengadilan Agama. Jumlahnya ada berapa ini? Yang saat ini kami targetkan ada 50 orang untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk pelaksanaannya kan masih berlangsung. Nah, ini nanti produk dari pengadilan itu berupa putusan penetapan bahwa dinyatakan sah pernikahan yang sudah dilaksanakan prosedur itu, yang belum tercatat itu. Oh, jadi tidak ada akad lagi? Tidak ada akad lagi. Jadi kita hanya memeriksa apakah sudah sah, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam apa belum. Pasangan nikah siri tersebut tidak harus datang ke pengadilan agama. Petugas dari pengadilan agama yang datang ke Aula Makodim 0613 Ciamis dan memproses langsung serta memberitahu jika ada kekurangan sehingga kepengurusan tidak sulit. Jika surat nikah resmi selesai, maka otomatis kartu keluarga juga turut diperbaharui karena sudah bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Ciamis. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya wacana pilkada tak langsung, Bupati Kabupaten Tasikmalaya sepakat. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menyepakati wacana pemilihan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota secara tidak langsung oleh anggota dewan.
Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung kembali diwacanakan pimpinan MPR RI dan Dewan Pertimbangan Presiden. Wacana ini mendapat respon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Ditemui usai memimpin apel kesiapsiagaan bencana di Mapores Tasikmalaya, secara pribadi Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengaku sepakat pemilihan kepala daerah mulai gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan tidak langsung alias oleh anggota dewan. Selain efisiensi anggaran untuk pemilu, pemilihan kepala daerah tidak langsung meminimalisir bentrokan pendukung. Kalau saya pribadi terus terang saja, partisipasi publik itu juga penting. Masyarakat memilih langsung juga penting. Sehingga masyarakat dapat mendengar, dapat memilih siapa sih yang akan memimpin kita. Nah, di satu sisi. Di sisi lain, political cost-nya juga besar. Bentrokan juga besar. Nah, sebagai orang warga masyarakat, saya pribadi nih, dan juga sebagai orang Islam, tentu kita kajiannya mana yang lebih maslahat, mana yang mampu menghindari dulu kemadaratan. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Alayubi yang menyetujui pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan, meski tidak sejalan dengan cita-cita reformasi, efisiensi, dan efektivitas anggaran negara jadi alasannya. Dari DPRD, kalau melihat efektivitas dari sisi pembiayaan, dari sisi anggaran, hari ini juga kita emang dihadapkan pada berbagai persoalan, cenderung saya mendukung dipilih oleh DPRD. Bukan karena saya anggota DPRD yang dipilih besok lusa juga nggak jadi. Karena memang itu sangat efektif. Sangat efektif dan efisien. Meski demikian, pemerintah daerah akan tetap menjalankan keputusan dari pusat terkait pemilihan umum ini. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran mengadakan pelatihan pengelolaan peternakan dan hasil ternak di pedesaan. Fakultas Peternakan FAPET Unpad menggelar pelatihan peternakan terintegrasi dan pengolahan daging hasil ternak. Kegiatan ini diikuti oleh peserta, kepala desa, peternak domba, dan penggerak peternakan desa se-Kabupaten Sumedang. Menurut Dekan Fakultas Peternakan Unpad, Rahmat Hidayat, kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian dan pengabdian masyarakat FAPET Unpad. FAPET Unpad ingin para peternak di pedesaan memahami teknik dan ilmu peternakan dalam melakukan kegiatannya. FAPET Unpad melaksanakan pelatihan budidaya domba terintegratif, pelatihan teknik pengolahan daging, dan pelatihan perencanaan pembangunan peternakan di pedesaan. Peserta mendapatkan materi dan praktek langsung di laboratorium. Jadi ada wawasan buat nyoba pengolahan kayak bikin nugget sama bakso gitu. Rencananya gimana ke depannya udah ikutan ini? Rencananya kita mau dipraktekin buat anak juga, atau misalkan makan atau misalkan makan besar ada kumpul keluarga sendiri. Ini adalah lebih menitik beratkan kepada pengabdian masyarakat. Apa itu pengabdian kepada masyarakat? Bahwa kita sebagai jembatan bagi keilmuan yang ada di institusi Fakultas Peternakan supaya bisa diaplikasikan di masyarakat. Selain untuk meningkatkan pengetahuan peternak dan warga dalam membangun peternakan, pelatihan peternakan di pedesaan juga sebagai peningkatan ekonomi, peternakan, dan masyarakat pedesaan. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diimplementasikan oleh perguruan tinggi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi maupun dunia industri. Program MPKM yang baru digulirkan pada tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan Nasional dinilai cukup efektif untuk mendidik mahasiswa agar mempunyai ilmu, tidak hanya di dalam kampus tetapi juga mempunyai keahlian melalui program magang dengan dunia industri. Rektor Universitas Widyatama Dadang Suganda menyatakan, dalam program MPKM perguruan tinggi harus mempersiapkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Widyatama terus bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi maupun dunia industri. Pertama, bahwa MBKM ini kan mulai digulirkan oleh Mas Menteri itu tanggal 24 Januari 2020. Lalu kami mempelajari apa substansi dari MBKM. Mas Menteri itu ada 4 butir MBKM. Pertama, otonomi prodi untuk otonomi perguruan tinggi untuk membuka prodi baru. Yang kedua, ada semacam reakreditasi secara otomatis, dan yang ketiga kesempatan bagi PTN BLU Satker untuk menjadi PTN BL.
Dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kesempatan mengambil 3 semester untuk mendapatkan ilmu di luar kampus. Demikian dilaporkan Nang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Jajaran pengurus beserta anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat berziarah dan menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Cikutra Kota Bandung pada Kamis pagi. Dalam rangka memperingati HUT ke-58 Partai Golkar, pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat melaksanakan ziarah serta menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Cibenying Kidul, Kota Bandung, Kamis pagi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan Partai Golkar. Menurut Ketua Harian Partai Golkar Jabar, Daniel Mutakin Saifuddin, tujuan kegiatan ini ingin menularkan semangat para pahlawan kepada para kader-kader Partai Golkar untuk tetap melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, serta terus melanjutkan pembangunan yang dicita-citakan para pahlawan. Disinggung mengenai target Partai Golkar pada pemilu 2024, Daniel mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi. Ini masih dalam rangkaian hari jadi Partai Golkar yang ke-58, kita mengenang para pahlawan, kita tabur bunga, kita ziarah. Memang hal-hal seperti ini rutin dilakukan oleh Partai Golkar ketika kita memperingati ulang tahun dan hari-hari besar yang lain. Di usia yang ke-58, Partai Golkar diharapkan dapat memberikan warna yang positif di tengah-tengah dunia perpolitikan di Indonesia. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Bukan saja Partai Golkar pemirsa, tapi tempat tersebut sering didatangi oleh banyak sekali partai politik, ormas maupun organisasi sejarah. Karena tempat tersebut merupakan tempat yang bersejarah, tempat dikuburkannya para pahlawan nasional, bahkan banyak sekali korban-korban tanpa nama atas nama bangsa Indonesia yang dikuburkan di Taman Makam Pahlawan tersebut. Jadi Anda dengan keluarga bisa datang ke sana dengan membawa salah satu edukator untuk melihat secara langsung peristiwa-peristiwa korban-korban yang terjadi di kawasan Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Dan pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi olahraga di antaranya. Persiapan selesai, Porprov 14 Jawa Barat siap digelar. Sesaat lagi. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, tahapan persiapan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Jawa Barat sudah selesai dilaksanakan. Gelaran multi-event olahraga 4 tahunan di Jabar ini tinggal menunggu pelaksanaan pertandingan. Kesiapan pelaksanaan Porprov 14 Jabar 2022 terungkap usai pelaksanaan Delegation Registration Meeting selesai digelar di Bandung hari Kamis. Perwakilan kota kabupaten sebagai peserta Porprov 14 Jabar telah menyepakati semua hal terkait Porprov, mulai dari daftar atlet, nomor pertandingan, hingga jadwal pertandingan yang disampaikan panitia pusat. Ketua Umum KONI Jabar Ahmad Saifuddin mengatakan dinamika akan selalu ada, terutama yang berkaitan dengan keabsahan atlet. Selain persiapan secara administrasi, 9 kota kabupaten yang menjadi tuan rumah pun sudah siap menggelar pertandingan seperti diketahui. Meskipun pembukaan resmi baru akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022, namun pertandingan sudah dimulai dari 25 Oktober nanti. Perencanaan dan persiapan selama ini Porprov, jadi intinya sebenarnya kalau DRM sudah dilewati, sudah selesai semua, tinggal pelaksanaan pertandingannya. Kalau pelaksanaan pertandingan kan di sini diselesaikannya itu, karena atlet juga statusnya di sini, atlet ikut kemana juga di sini, ikut nomor di mana juga di sini diselesaikan, ikut di cabur mana juga ini diselesaikan. Jadi inti atau ujung dari kegiatan-kegiatan Porprovnya di sini dulu, tahap yang pertama itu ini. Ini finalisasinya. Finalisasinya ini. Jadi saudara sekalian tolong diikuti. Kalau masalah wah saya tidak puas dan sebagainya, itu dinamika karena kita kiat-kiat pembinaan itu memang rebutan itu harus terjadi.
Kalau atlet dibina oleh banyak orang, itu tanda positif sebetulnya. Ya, ketimbang atlet tidak ada yang membina, itu juga kurang negatif. Porprov 14 Jabar 2022 mempertandingkan 56 cabang olahraga dengan 76 disiplin cabur, 8 cabur eksebisi, 1044 nomor pertandingan. Kegiatan ini diikuti 13.050 atlet, 6.000 ofisial, dan 2.358 technical delegate, dewan hakim, dan dewan juri. Porprov 14 Jawa Barat memperebutkan 8.616 keping medali dengan rincian 2.626 medali emas dan perak serta 3.364 perunggu. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi dari Bandung, Jawa Barat. Pian Boyang, warga Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, membuat diorama action figure superhero. Dalam waktu 8 bulan terakhir berhasil memasarkan karya seninya ke pasar Amerika. Berkat jiwa seni dan ketekunannya dalam membuat karya diorama action figure superhero yang dirintisnya sejak tahun 2019 lalu, kini karya Pian Boyang, warga kampung Kaum Desa Plered, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah menembus pasar Amerika. Proses pembuatan diorama action figure superhero ukuran skala 1:12, Pian Boyang yang dibantu salah satu orang rekan kerjanya bisa menghasilkan beberapa bentuk diorama dengan berbagai pendukung ornamennya. Pian Boyang mengatakan awalnya pemesanan datang dari sejumlah permintaan di beberapa provinsi di Indonesia. Namun sejak 8 bulan terakhir, pemesanan diorama yang menonjolkan tokoh-tokoh superhero seperti di movie Marvel dan Sydney Club ini datang dari pemesanan asal Amerika. Sudah 3 tahun hari ini, hampir nyaris dalam 1 bulan itu tidak pernah kosong job. Diorama yang dibuat biasanya apa aja nih? Diorama yang dibuat biasanya diminta sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen gitu ya. Jadi mereka seringnya meminta konsep-konsep daripada movie. Biasanya movie-movie yang paling baru nih, kayak movie-movie dari Marvel ataupun DC, biasanya mereka memesan untuk kebutuhan fotografi. Kepala Desa Plered Erik Akbar Fauji menegaskan, selaku pemerintahan desa akan mendorong potensi warganya dan diharapkan keterampilan Pian Boyang bisa ditularkan kepada generasi pemuda lainnya. Alhamdulillah, saya sebagai pemerintahan Desa Plered ya, sangat bangga sekali mempunyai masyarakat, mempunyai kerabat yang kreatif seperti ini. Mudah-mudahan hasil sebuah karyanya menjadi pengembangan baik maupun nasional juga internasional. Untuk menghasilkan karya seni diorama action figure superhero ini, Pian Boyang biasanya memanfaatkan bahan dasar seperti polyfoam, PVC board, hardboard, dan bahan lainnya. Harga diorama action figure superhero ini mulai dari 500.000, 2 juta hingga pernah mencapai harga 11 juta rupiah. Perbedaan harga ini tergantung ukuran dan tingkat kerumitannya, seperti membuat detail karakter bagian kepala tokoh superhero yang ukurannya sangat kecil. Dari Purwakarta, Alay Supriyadi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan berikut saudara kami sampaikan informasi suasana lalu lintas Kota Bandung yang kami dapatkan dari Traffic Control System Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kita lihat ada 4 titik yang kami pantau, yang sebelah kiri atas Anda itu merupakan daerah Pasteur, terlihat baru saja hujan. Kawasan ini merupakan kawasan pintu masuk ke Kota Bandung, sehingga orang-orang yang bekerja di Kota Bandung pada jam 16 hingga pukul 18.30 akan keluar dari Kota Bandung, begitupun masuk. Sementara ini adalah kawasan Cikapayang. Untuk ke arah utara terlihat itu merupakan kawasan Dago. Masyarakat yang bekerja di pusat Kota Bandung biasanya akan memadatkan kawasan tersebut pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah kawasan Kopo. Terlihat memang sudah lama tampaknya hujannya tadi siang, kebasahan hanya di beberapa titik dan terlihat sangat padat. Ini merupakan kawasan Gede Bage, terlihat sedikit lengang. Tampaknya ini baru saja lampu merahnya terbuka karena pada pukul 16 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat biasanya kawasan ini sangat padat, dipadati oleh masyarakat yang bekerja di arah timur Kota Bandung. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.